Selamat berjumpa kembali dengan saya di Obaja Borneo Channel 128. Karena itu, saya ingin memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah bergabung, sedang bergabung, dan akan bergabung dengan channel ini untuk menyaksikan tayangan-tayangan video yang telah, sedang, dan akan ditonton oleh Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sekali lagi saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan damai sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini saya ingin menyampaikan yaitu bagaimana tentang persatuan dan kekuatan rakyat yang ada di Rumah Panjang. Karena itu saya ingin membicarakan yaitu persatuan pemimpin dan kekuatan rakyat yang ada di Rumah Panjang. Jadi pemimpin yang saya maksudkan nanti adalah melekat jabatannya. Jadi pemimpin yang pernah kita dengar definisi sebagaimana saya kemukakan terdahulu. Nah, hari ini saya tidak mendefinisikannya, tapi kalau kita melihat bahwa setiap kita adalah pemimpin, karena bisa mengajak, mempengaruhi kepada sesiapa saja yang ada di sekitar kita, mengajak dalam hal kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu pemimpin mempengaruhi orang untuk dalam berbuat kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam bimbingan Roh Kudus sebagai Roh Tuhan, agar manusia bertindak bijak dalam dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia dan juga sebagai pemegang jabatan tertentu yang melekat di pundaknya, yang diberikan oleh rakyatnya kepada dia. Nah, karena itu pemimpin nanti yang saya sebut di sini sebagai pejabat, yaitu dia punya jabatan, yaitu jabatan yang ada berlaku di Rumah Panjang, yaitu berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan jabatan temenggung, jabatan patih, jabatan tuai rumah. Kita tahu di masyarakat Dayak Iban bahwa temenggung ini merupakan jabatan yang tertinggi pada bangsa Dayak Iban. Jadi jabatan yang tertinggi di bidang, kalau saya menyebut ini adalah di bidang pemerintahan masyarakat Dayak Iban. Di bawah temenggung ada patih, dan di bawah patih itu ada tuai rumah. Kalau kita merunutkannya ke bawah lagi, di tuai rumah pun ada kepala-kepala keluarga, tuai ruang bilik dalam bahasa Ibannya. Jadi di sana ada pejabat dan di sana ada rakyat. Jadi dalam atau pada komunitas Dayak Iban
orang-orang tua, pemuda-pemudi, atau orang yang pernah memangku jabatan-jabatan tertentu, mereka akan tahu bahwa kepemimpinan pada suatu masyarakat atau pada masyarakat Daiban itu, mereka mengenalnya atau pemimpin mereka, Temenggung, Patih, dan tuan rumah. Nah, karena itu, apakah pentingnya bagi persatuan dan saling menguatkan pemimpin yang saya maksudkan tadi, atau pejabat yang saya maksudkan tadi, apakah bisa untuk menguatkan supaya rakyatnya bersatu padu, memberi dukungan, mau bertanggung jawab, serta mau bekerja sama. Dengan kata lain adalah bersama-sama memikul tugas dan tanggung jawab untuk memajukan suatu bangsa itu dalam kerangka atau kehidupan secara bersama-sama. Yang ada pemerintahnya, ada rakyatnya, ada tata cara atau adat istiadatnya, dan ada wilayahnya. Mengapa saya membutuhkan atau menentukan hal-hal dalam hal persatuan ini menjadi penting untuk membangun kekuatan secara bersama-sama? Kita melihat kalau pejabat atau pemimpin tidak melakukan persatuan terlebih dulu, tidak melakukan ikatan kebersamaan terlebih dulu, tidak melakukan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab secara bersama-sama terlebih dahulu, dan tidak mengambil garis yang tegas terhadap yang ingin memecah belah, serta yang ingin mengacaukan persatuan dan kesatuan, sehingga rakyat menjadi terpecah belah dan pecah. Inilah yang perlu diambil kira, diambil pemikiran oleh yang merasa dirinya sebagai pemegang jabatan. Jadi, Temenggung dan Patih serta tuan rumah, mereka mesti terlebih dulu tahu atau apa yang baik. Jadi, semua pejabat itu tadi, apakah Temenggung, apakah tuan rumah, apakah Patih, dia mesti berkarakter. Dia mesti bersedia untuk mengasihi. Dia mesti bersedia untuk bermurah hati. Dia mesti mau taat terhadap tugasnya, terhadap penciptanya. Dia mau untuk sabar, kemudian giat, tidak mudah mundur menghadapi segala sesuatu. Dia mau bersatu padu persekutuan. Dia mau melindungi, mengasihi. Dia tidak pemarah, tapi dia bersedia untuk menerima saran pendapat. Dia mau secara bersama-sama bersatu padu antara pejabat dengan levelnya. Jadi Temenggung, karena dia sendiri, dia tidak bisa mengambil tindakan-tindakan sendiri, menjalankan tugasnya secara tersendiri, tetapi tugas-tugas itu dibagi dan dipertanggungjawabkan pada pundak masing-masing pejabat yang sama-sama bekerja dalam suatu komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu tadi, kalau Temenggung sudah bersedia untuk membuka dirinya
untuk mau bersama-sama menerima sokongan atau dukungan dari para patih, dan patih juga mesti bersedia untuk menerima mau sokongan atau dukungan dari tuai-tuai rumah, dan mereka melaksanakan tugas mereka dengan tulus ikhlas, saling mengasihi, tidak memfitnah, saling panjang sabar, dan sama-sama mau menghadapi tantangan secara bersama-sama apabila ada gangguan yang akan memecah belah daripada komunitas yang berada di rumah pajak. Jadi mereka mesti mau bersatu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Adalah mereka membuka hati mereka, pemikiran mereka, jiwa mereka, kesediaan mereka untuk mau menerima Temenggung, menerima patih, patih menerima Temenggung. Temenggung mesti mau bersedia menerima dukungan atau kerjasama dari tuai rumah. Tuai rumah demikian juga menerima dukungan daripada patih, dan sebaliknya. Apabila sudah ada kesediaan untuk saling memberi dukungan, maka hubungan itu dijalankan ke antara peringkat-peringkat itu tadi. Bagaimana hubungan patih dengan Temenggung? Mesti berjalan harmoni. Bagaimana hubungan patih dengan tuan rumah? Mesti berjalan harmoni. Dan kesediaan dengan ikhlas. Tuan rumah juga mesti menolong dan mendukung bagaimana ketugasan patih itu sendiri. Demikian juga patih bersedia juga mendukung tugas-tugas ketemenggungan yang ada di wilayah masing-masing. Kita tahu sementara sekarang, kalau saya melihat di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sulu, bahwa Temenggung itu dia memegang pada wilayah satu kecamatan. Kalau kita kaitkan ya, kalau kita analogikan, kita kaitkan dengan wilayah administrasi pemerintah atau pemerintahan di wilayah kecamatan. Begitu dia. Tapi kalau saya melihat bahwa Temenggung ini dia merupakan suatu wilayah tertentu bagi masyarakat Dayak Iban pada peringkat yang teratas, karena ada Temenggung sebenarnya. Jadi di bawahnya nanti ada patih, dan patih memegang mengkoordinir beberapa rumah panjang, dan rumah panjang dipegang oleh seorang namanya tuai rumah, dan tuai rumah memegang beberapa kepala keluarga yang di bawahnya. Jadi ada mau bersatu. Jadi ingat, dari mana mereka mau bersatu sehingga mereka mau? Yaitu saya katakan tadi, apabila seorang patih, seorang Temenggung, seorang tuai rumah memiliki rasa atau memiliki kasih terhadap sesama mereka sebagai pemegang jabatan, maka mereka bersedia untuk menerima satu dengan yang lainnya. Mereka bersedia untuk bekerja sama. Mereka bersedia untuk mengambil tanggung jawab seikhlas mungkin. Mereka sedia untuk tidak menghina satu dengan yang lainnya, tidak merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan mau bersatu. Nah, karena itu mereka mesti mengadakan suatu hubungan atau perhubungan antara patih Temenggung, patih dengan patih, tuai rumah dengan tuai rumah. Tuai rumah dengan rakyatnya, dia bukan hanya berlandaskan pada hukum saja, tetapi dia berlandaskan atas kasih. Karena apabila hubungan dilandaskan atas kasih antar para pejabat, itu bisa membuat pejabat itu memiliki jiwa atau hati yang kasih sayang, sehingga mereka mau bersatu padu antara satu dengan yang lainnya. Patih dengan patih, dia mesti bersedia untuk bersatu terlebih dahulu. Sehingga antara patih dengan patih, yang tadi dia bisa mengkoordinir beberapa rumah panjang antara patih dengan patih, dia tidak saling mencela, tidak saling mencelakakan, tidak saling merendahkan, tidak saling memfitnah, tetapi mereka adalah saling memberi dukungan dengan menggunakan
standar-standar yang ada. Jadi mereka mesti bersandarkan pada pondasi yang sama. Pondasinya apa? Tidak lain utamanya. Dia pondasi kepada firman Tuhan. Dia berpegang Yakub Betara. Setelah itu, karena Yakub Betara itu, firman Tuhan itu, dia bisa dinyatakan dalam praktek mereka. Bentuknya bisa adat istiadat yang digunakan mereka. Karena adat istiadat yang benar, yang baik, yang adil, itu mesti bersumber dari pencipta. Siapa pencipta? Pengagak manusia. Jika Tuhan ngagak manusia, cara ngagak manusia, ngajak yang ada tempat sempanai. Mereka bersama-sama karena mereka merasa bahwa patih di wilayah satu dengan patih di wilayah yang lain dalam satu ketemunggungan itu merupakan kekerabatan dan kejiwaan yang mau bersama-sama. Jadi dia sama bebela antara pejabat satu dengan pejabat lainnya. Memberi belaan. Belaan yang saya maksudkan adalah memberi belaan yang benar, yang baik, yang adil. Supaya apa? Jangan membela hal-hal yang salah dan hal-hal yang bisa merendahkan martabat dan harkat manusia. Setelah para tua-tua ini tadi bersatu, diperlihatkan, disampaikan kepada rakyat mereka masing-masing di wilayah mereka masing-masing, di rumah panjang masing-masing. Kalau tua-tua tadi, pemimpin, sudah memberi teladan persatuan di antara mereka, antar pemimpin, maka rakyat yang mereka pimpin juga akan mengikuti, meneladani. Karena apa? Pemimpin menjadi teladan. Pejabat menjadi teladan. Dan yang dia pimpin, yang dia urus, yang dia ajak, mesti dia ikut teladan yang dia berikan. Teladan apa? Teladan kebaikan, teladan kasih, teladan panjang sabar, teladan mau kerjasama, teladan saling membuka, saling membantu, dan melindungi, saling menguatkan. Itu teladannya. Dan itu diberitahukan kepada rakyat, diajarkan kepada rakyat, kepada masyarakat yang ada di rumah panjang. Sehingga mereka sadar bahwa dengan persatuan secara menyeluruh di rakyat, maka rakyat akan menjadi kuat dan mau hidup secara bersama-sama, tolong-menolong, mau bekerja sama. Kalau mereka mau tolong-menolong, saling menguatkan, saling mengangkat, maka kehidupan mereka akan lebih baik, akan lebih, saya menyebutnya sebagai menuju kepada kesempurnaan. Walaupun tidak sempurna, tapi menuju kepada kesempurnaan. Hidup yang penuh damai dan sejahtera. Disinilah pentingnya persatuan daripada pejabat atau pemimpin terlebih dahulu, supaya rakyat diajak untuk mengikuti persatuan. Persatuan pada rakyat, persatuan pada pemimpin. Apabila kekuatan itu akan dibangun secara baik dan secara benar, berpondasi kepada firman Allah, berpegang Bapak Yakub Betara, lalu ya, nanti Yakub Betaranya tadi dia kerja ketua, maka tua ke ngerja adat tua ke kena ke betul. Itu sebabnya tadi, kalau mereka telah bersatu padu, maka mereka tidak dianggap sebagai
orang luar. Jadi mereka dianggap sebagai sesama anak manusia yang ada di rumah panjang yang mesti mendapat perlindungan, mesti mendapat pelayanan, mesti mendapat penjagaan, mesti mendapat perhatian yang berimbang atau yang proporsional. Jadi, kalau persatuan sudah baik di pejabat, pemimpin, dan persatuan di rakyat sudah baik, tidak mungkin pemimpin melaksanakan kebijakan yang bersifat diskriminasi, sifat diskriminatif, sifat pilih kasih. Dia akan membuat suatu kebijakan yang baik, yang proporsional, atau yang lebih yang baik kalau kita melihat sesungguhnya ya dalam berkeadilan. Tapi berkeadilan ini tidaklah mudah. Tapi kalau saya menjawabnya adalah kebijakan yang proporsional, tetapi harus menuju kepada keadilan. Keadilan dan kebenaran. Adil maupun benar. Itu tadi kita bisa melihat betapa pentingnya persatuan di kalangan pemimpin pejabat. Itu akan menentukan juga persatuan dan yang terjadi, persatuan yang terjadi pada rakyat, sehingga kehidupan mereka secara berkomunitas juga bersatu padu. Kalau bersatu padu, itu ada kekuatannya. Kekuatan yang baik ya, bukan kekuatan untuk menuju kepada kesombongan. Kekuatan untuk menjatuhkan pihak lain, tidak. Tapi kekuatan yang dibangun adalah untuk menghormati, menghargai, dan menjaga bagaimana harkat dan martabat manusia yang ada di rumah panjang terjaga dengan baik sehingga bisa disebut terus sebagai manusia yang beradab. Jadi persatuan pada pemuka masyarakat tadi, Patih Temunggung Tuai Rumah, saya nyebutnya seperti itu, tuai menua kita, maka Patih Temunggung Tuai Rumah, ia tentu ke rakyat boleh bergulai. Dia menentukan rakyat boleh bersatu padu, segulai sejalai. Dan karena mereka bersedia untuk bersatu padu, yang terjadi pada mereka adalah mereka bersedia untuk mengambil tanggung jawab sehingga manusia itu bertindak, berkata, berpikir, dan memiliki jiwa yang tidak merendahkan peradaban manusia yang ada di rumah panjang. Dengan kata lain, mereka berpikir, bertindak, berkata adalah beradab terhadap sesama manusia yang ada di rumah panjang. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, sehingga pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.